Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Januati Cindami Sanmas. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. 1. Teori kognitif. Teori kognitif adalah suatu kerangka teoritis yang berfokus pada bagaimana proses berpikir, pemahaman, dan memproses informasi berperan dalam pembelajaran. Teori ini menempatkan pikiran manusia sebagai pusat dari proses pembelajaran, sehingga mempengaruhi cara individu meresepsi dan merespon lingkungan sekitar. Berbeda dengan teori-teori belajar lain yang mungkin lebih menekankan pada merespon atau perilaku. Teori belajar kognitif berupaya memahami bagaimana informasi diterima, diolah, dan digunakan oleh otak untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman yang baru. Adapun ciri-ciri teori kognitif yaitu 1. Pentingnya kognisi dalam pembelajaran. 2. Penggunaan strategi kognitif. 3. Peran aktif individu. 4. Konsep skema. Dan 5. Pentingnya kesalahan dalam pembelajaran. Selain ciri-ciri kognitif, juga ada implementasi teori kognitif yang bagaimana sebagai berikut. 1. Memanfaatkan strategi metakognisi. 2. Penerapan pembelajaran berbasis masalah. 3. Pemanfaatan pengajaran kolaboratif. Dan 4. Memanfaatkan pendekatan pengajaran berbasis inquiry. 2. Afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan juga nilai. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada mahasiswa dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata kuliah yang sedang diikuti, kedisiplinan, motivasi yang tinggi-tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai mata kuliah yang dia ikuti, respek terhadap perkuliahan, dan rasa hormatnya terhadap dosen, dan lain sebagainya. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui penguatan serta menerima informasi verbal. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai, keteguhan dan konsistensi terhadap sesuatu. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap mahasiswa terhadap mata pembelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Ada 5 kategori ranah penilaian afektif, yaitu sebagai berikut. 1. Penerimaan atau A1. Penerimaan atau A1 adalah suatu keadaan di mana mahasiswa dapat menerima tentang sesuatu hal atau nilai dengan perasaan senang. 2. Penanggapan atau A2. Penanggapan atau A2 adalah suatu keadaan di mana mahasiswa dapat menanggapi tentang sesuatu hal atau nilai tertentu terkait dengan positif atau negatif. 3. Penilaian atau A3. Penilaian atau A3 adalah suatu keadaan di mana mahasiswa dapat memberikan penilaian atau justifikasi terhadap sesuatu hal berdasarkan pertimbangan apa yang dia rasakan. 4. Pengorganisasian atau A4. Pengorganisasian atau A4 adalah sesuatu keadaan di mana mahasiswa dapat menyatukan berbagai konsep penilaian sehingga dapat dijadikan bahan untuk penguatan tentang hal yang diyakini baik atau benar. 5. Karakteristik atau A5. Karakteristik atau A5 adalah suatu keadaan di mana mahasiswa dapat melakukan internalisasi nilai-nilai yang diterima sehingga menjadikan nilai tersebut dalam pola hidupnya. 3. Psikomotorik. Ranah psikomotorik berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan aktivitas fisik, misalnya menulis, memukul, melompat, dan lain sebagainya. Ranah psikomotorik terdiri dari 5 kategori, yaitu 1. Peniruan atau P1. Peniruan atau P1 adalah keterampilan yang dilakukan mahasiswa yang sifat geraknya masih sangat terbatas, hanya sekedar meniru apa yang dicontohkan oleh dosen atau instruktur. 2. Manipulasi atau P2. Manipulasi atau P2 ini adalah suatu keterampilan yang dilakukan mahasiswa yang sifat geraknya sebagai masih meniru apa yang dicontohkan oleh dosen atau instruktur, tetapi sudah ada sebagian yang dilakukan dengan caranya sendiri dari hasil peniruan.
3. Ketetapan atau P3. Ketepatan atau P3 adalah suatu keterampilan yang dilakukan mahasiswa yang sifat geraknya sebagian masih meniru apa yang dicontohkan oleh dosen atau instruktur, tetapi sudah ada sebagian yang dilakukan dengan caranya sendiri dari hasil peniruan yang dilakukan secara tepat. 4. Artikulasi atau P4. Artikulasi atau P4 ini adalah suatu keterampilan yang dilakukan mahasiswa yang sifat geraknya dapat mengontrol berbagai tingkat gerak keterampil, tangkas, cekatan melalui gerakan yang sulit dan rumit atau kompleks. 5. Naturalisasi atau P5. Naturalisasi atau P5 ini adalah suatu keterampilan yang dilakukan mahasiswa yang sifat geraknya mengkomunikasikan perasaan melalui gerak estetik. Gerak-gerakan terampil yang efisien dan indah, gerakan-gerakan kreatif, gerakan-gerakan tingkat tertinggi untuk mengkomunikasikan